Ibu, kamu sudah lebih dari 40 tahun. Masih mau punya anak? Kamu cari mati ya? Kenapa ribut-ribut? Dasar anak manis. Kamu masih berani pulang? Dulu ibumu itu, karena melahirkanmu, jadi dia menunda-nunda untuk memberiku anak lagi. Kalau tahu begini, dulu aku akan menenggelamkanmu di pispot sampai mati, supaya tidak menghabiskan waktuku bertahun-tahun tanpa cucu laki-laki. Apa jenis kelamin itu sepenting itu? Aku juga bisa menghasilkan uang. Aku kembali kali ini untuk membawamu menikmati hidup. Dasar anak perempuan, uang apa yang bisa kamu hasilkan? Pasti di kota. Kamu menggaet orang kaya. Uang haram. Berikan padaku. Aku tidak mau. Aku takut umurku berkurang. Jangan kira, karena anak perempuanmu sudah kembali, kamu bisa berbuat semaumu. Aku beritahu kamu, kehamilanmu kali ini, kalau tidak melahirkan, cucu laki-laki yang gemuk, aku akan menguliti kulitmu. Jangan di sini, menakut-nakuti ibuku. Cuaca sepanas ini, kau biarkan ibuku yang sedang hamil mencuci baju dengan tangan di halaman? Kenapa kau sejahat itu? Wanita mana yang tidak bekerja? Kau ini cuma gadis desa. Jangan harap punya hati seperti nona besar. Waktu aku hamil ayahmu, aku juga tetap bekerja di ladang. Apa salahnya dia mencuci baju? Kalau dia tidak mencuci, apa aku yang harus mencuci? Bukankah ada mesin cuci di rumah? Mesin cuci itu boros listrik. Dasar gadis kurang ajar. Kau tahu berapa mahalnya listrik? Kau di kota hidup enak, bersama pria kaya. Sekarang kembali ke sini, malah melampiaskan amarah pada kami. Kau, lihat saja kalau hari ini aku tidak membunuhmu. Aku akan membunuhmu, manisku. Jangan, jangan pukul, jangan pukul. Bicaralah baik-baik. Nuo, cepat minta maaf pada nenek. Ibu, mereka membuli ibu begini. Tapi ibu masih menyuruhku minta maaf? Hari ini, aku akan membawa ibu pergi. Kamu pikir kamu ini, bos besar di drama TV itu? Sekali memberi isyarat, datanglah segerombolan orang, membawanya pergi. Kamu benar sekali. Sekarang, aku memang bos besar. Meskipun kamu adalah dewa, hari ini kamu tidak akan bisa membawa pergi cucuku. Ayo, semuanya lihat. Lihatlah, semuanya, ayo lihat, berikan penilaian yang adil kepadaku. Aku sudah susah payah, menyokongnya sekolah, menyokongnya bekerja. Sekarang dia kembali, dan ingin membunuh cucu kesayanganku. Jangan mengada-ada. Itu cucu keluarga Su, ya? Lihatlah. Sekali lihat sudah tahu bukan orang baik. Lihat pakaiannya itu. Entah perbuatan kotor apa yang dia lakukan di luar sana, mencari uang sebanyak itu. Menurutku, perempuan itu untuk apa sekolah? Setelah lulus, dia kan jadi simpanan. Orang kaya itu, Dasar anak durhaka. Baru pulang setelah sekian lama. Menengok nenekmu sekali saja. Aku beritahu ya. Hati nuranimu dimakan anjing. Nenek tua ini sudah susah payah seumur hidupnya. Kenapa di masa tuanya malah dapat masalah seperti ini? Lebih baik aku menabrakkan diri sampai mati saja. Bu, apa yang ibu lakukan? Nah, ibu dan anak ini mau memaksaku mati. Lebih baik biarkan aku mati saja, agar tidak mengganggu mata mereka. Ibu tenanglah. Aku akan memberi mereka pelajaran. Dasar anak tidak berbakti. Sudah lama tidak pulang. Malah bikin masalah. Semua karena kau tidak mendidik anak. Hari ini aku akan memberimu pelajaran yang bagus. Manisku, semua karena kau tidak mendidik anakmu. Hari ini aku akan memberimu pelajaran. Bu, ibu tidak apa-apa? Nah, bagus. Wanita ini, dia memang perlu diberi pelajaran. Aku tidak bicara padamu. Kalau dulu kau hajar dia sampai patuh, tidak akan ada masalah hari ini. Pria yang tidak bisa memukul istrinya. Kau bukan pria sejati. Pukul. Sujianye. Hentikan. Kau tidak boleh memukul ibuku. Kau berani melawanku? Aku ayahmu. Dia wanitaku. Sudah sepatutnya aku memberi kalian pelajaran. Kenapa kau memukul ibuku? Coba tanyakan pada hatimu. Selama ini kau cuma main kartu, tidak bekerja. Ibuku, dia harus mencari nafkah dan melakukan pekerjaan rumah. Bagaimana denganmu? Setiap hari cuma ongkang-ongkang kaki. Pria adalah tulang punggung keluarga. Ibumu menjadi istri orang. Dia wajib melakukan segalanya. Au, Nuo, jangan ribut lagi. Ibu tidak peduli. Ibu mohon padamu. Jangan ribut lagi, ya. Bu. Bu, kau baik-baik saja? Maafkan aku. Seandainya aku tahu akan begini, aku seharusnya pulang lebih cepat dan membawamu pergi, ibu. Kamu masih saja membual.
Siapa yang bisa kamu bawa pulang? Jangan-jangan pria liar yang tidur denganmu, ya? Hai Mbah. Ibu, pelan-pelan. Mereka memperlakukanmu seburuk ini. Kenapa tidak memberitahuku lebih awal? Ibu hanya tidak ingin merepotkanmu. Lagi pula, sudah bertahun-tahun. Semua sudah berlalu begitu saja. Bersabar saja, nanti juga lewat. Sabar, sabar, sabar. Kamu menahan diri dan memikirkan mereka. Siapa yang memikirkanmu? Kamu hamil di usia segini, harus hati-hati. Sudah cari rumah sakit? Nenekmu bilang, tidak boleh ke rumah sakit. Harus melahirkan di rumah. Melahirkan di rumah? Bagaimana kalau ada bahaya? Ini bisa membahayakan nyawamu. No. Ibu juga takut. Aku juga tidak mau melahirkan di rumah. Ibu, jangan takut. Aku akan mencarikan rumah sakit terbaik untukmu. Aku tidak akan membiarkanmu dalam bahaya sedikit pun, Ibu. Baiklah, ibu akan menuruti semua perkataanmu. Sudah, Bu. Jangan menangis lagi. Aku tidak akan membicarakan itu lagi. Kali ini aku pulang. Aku bawakan banyak sekali hadiah untukmu. Bukankah ibu selalu menginginkan kalung emas? Lihat ini. Aku akan memakaikannya untukmu. Bu, lihat. Cantik sekali, cantik. Ini mahal tidak? Kamu mencari uang di luar tidak mudah. Jangan belikan ibu barang-barang seperti ini. Sekarang aku ini bos besar. Jangan cuma belikan hadiah-hadiah ini. Aku bahkan sudah menyumbangkan 10 miliar untuk desa kita. Kamu ini, nak, dari kecil sudah suka melebih-lebihkan. Sumbangan 10 miliar itu, aku dengar, diberikan oleh pemilik grup Feng Yun. Apa jangan-jangan kamu pemilik grup Feng Yun? Apa yang kukatakan itu benar. Aku sudah membelikan rumah untukmu. Setelah kamu melahirkan bayi, kita akan pindah ke sana. Aku akan membuatmu bahagia seumur hidup. Baiklah, baiklah. Ibu percaya padamu. Lihat ini. Aku juga membelikan banyak hadiah lain untukmu. Halo, Huolin? Kalian sudah sampai mana? Direktur Su. Kami mengambil jalan memutar. Seharusnya sebentar lagi sampai. Baik. Tolong hubungi rumah sakit bersalin terbaik. Begitu kalian tiba, segera jemput aku dan ibuku. Bibi? Kenapa kamu membawa ini? Ini hadiah untuk ibuku. Aduh, ibumu itu, wanita yang bahkan tidak bisa melahirkan anak laki-laki. Mana pantas memakai barang-barang ini? Aku beda. Aku sudah melahirkan 2 anak laki-laki untuk keluarga Su. Aku ini pahlawan besar. Barang-barang ini cocoknya untukku. Omong kosong. Kembalikan padaku. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan. Minumlah ini. Ini ramuan tradisional yang susah payah kudapatkan. Kamu harus melahirkan cucu laki-laki yang gemuk. Minumlah ini. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan ibuku. Cepat kumur. Sunuo, jangan sampai niat baikku kamu anggap buruk. Ini ramuan tradisional yang aku dan nenekmu dapatkan khusus. Semuanya bagus. Kamu tidak tahu berterima kasih. Barang sebagus ini, kenapa kamu tidak meminumnya? Karena kamu menyukainya. Minum saja lebih banyak. Ada apa ini? Kak, tolong ibu. Kak, aku dan ibu sudah berbaik hati. Mencari ramuan tradisional untuk kakak ipar. Untuk punya anak laki-laki. Kakak ipar tidak menghargai, itu tak apa. Tapi dia malah bersama putrimu ini. Memaksa ibu sampai mati. Anak durhaka. Kau lagi yang bikin masalah. Sejak kau pulang, rumah ini tidak pernah tenang. Hari ini aku pasti akan mematahkan kakimu. Jangan, Su, jangan pukul. Dia anak kita. Pergi sana. Ibu, kau baik-baik saja? Perutku sakit. Ibu. Ibu, jangan khawatir. Aku akan segera menelepon. Orang-orangku akan segera datang. Pasti akan membawamu ke rumah sakit terbaik. Direktur Su, kami, Cepat, Huolin. Huolin, cepat kemari, ibuku. Direktur Su, Direktur Su. Cepat, lebih cepat. Direktur Su dalam masalah. Harus tiba dalam 10 menit. Pergi ke rumah sakit mana? Tidak boleh pergi. Ke rumah sakit itu butuh uang, kan? Lahirannya di rumah saja. Aku yang bayar, tidak bisa? Ibuku sudah begini. Bagaimana kalau terjadi apa-apa? Berikan ponselmu padaku. Apa yang akan terjadi? Wanita mana yang tidak melahirkan? Dulu saat aku melahirkan ayahmu.
Bukankah juga di rumah? Tidak terjadi apa-apa. Itu tidak sama. Ibuku sudah setua ini. Dan dia jatuh lalu melahirkan prematur. Dia dalam bahaya. Ibu, bagaimana kalau kita ke rumah sakit saja? Kalau terjadi apa-apa pada anakku. Dasar anak bodoh. Aku sudah pasang jimat di rumah. Pasti bisa melahirkan anak laki-laki. Kalau ke rumah sakit, tidak akan manjur. Kamu tidak mau anak laki-laki? Aku masih ingin cucu laki-laki. Kalau tidak, aku mati pun tidak akan berani bertemu ayahmu. Ayah, Cepat, seret dia pergi. jangan sentuh aku. Kalian jangan sentuh aku. Nuo nuo, Ibu, nuo nuo. lepaskan aku. Ayah, ibuku sudah puluhan tahun menikah denganmu. Berapa banyak penderitaan yang dia alami karenamu? Bagaimana bisa kau setega itu? Aduh. Sudah langsung iba? Dulu waktu aku melahirkan anak laki-laki. Butuh 3 hari 3 malam. Loh, kau pikir semudah melahirkan anak perempuan? Kalau mau yang baik, harus menderita. Jangan teriak. Jangan teriak. Dorong. Aku suruh kamu teriak? Coba teriak lagi. Jangan sentuh dia. Lepaskan aku. Kalian berdua lepaskan aku. Sujianye, aku bilang padamu. Jika ibuku kenapa-kenapa, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Coba lihat apa yang bisa kau lakukan untuk tidak membiarkan kami. Coba lihat apa yang bisa kau lakukan untuk tidak membiarkan kami. Sini, coba lihat apa yang bisa kau lakukan untuk tidak membiarkan kami. Ini orang yang kau bilang? Bukankah ini Nyonya Wang dari sebelah? Dasar kau, si manis. Kau masih mau menipu kami saat kami tidak memperhatikan. Kau mau kabur, kan? Jangan bikin ulah. Kalau sampai bayiku terganggu, aku akan menghabisimu. Lahir. Cuma melahirkan anak, kan? Haruskah sekhawatir itu? Ibu, anak laki-laki, kan? Aduh, baru saja lahir. Aku langsung tutup, belum sempat lihat. Ibu, Cepatlah. Sujudlah di depan jimat itu. Semoga kita dapat cucu laki-laki. Ibu, bagaimana keadaanmu? Ternyata putri kecil lagi. Dasar wanita tua tak berguna. Kau melahirkan putri kecil lagi untukku. Lihat saja, hari ini aku akan memukulmu sampai mati. Mau apa kau? Pergi. Bangun. Bangun. Bangun sekarang. Pendarahan hebat. Ibuku pendarahan hebat. Hentikan. Hentikan. Jangan pukul. Cepat panggil ambulans. Panggil ambulans apa? Dasar tak berguna. Mati saja sekalian. Kalau mati, kita bisa cari istri baru. baguslah. Hari ini, kedua putri kecilmu ini akan kupukul mati bersama. Hentikan. Tangkap mereka semua. Lepaskan aku. Kertas. Huolin. Bagaimana keadaan ibuku? Sulit melahirkan. Pendarahan hebat. Keadaannya sangat buruk. Saya sudah melakukan pendarahan darurat. Tapi kondisinya masih kritis. Perlu dibawa ke rumah sakit untuk transfusi darah. Kenapa cuma kalian bertiga? Yang lain mana? Yang lain masih membersihkan jalan yang longsor. Situasi kritis. Direktur Su, kita harus segera ke rumah sakit. Ayo, Ibu. Cepat. Tolong. Tolong. Lepaskan aku. Sunuo. Sunuo, berhenti. Sunuo. Sunuo. Dasar gadis kecil. Mau kamu bawa kemana mereka? Tolong. Cepat tolong. Warga. Tolong. Tolong. Ada apa ini? Apa yang terjadi, Pak Su? Dari jauh kudengar kau teriak. Oh, warga sekalian. Anak durhaka ini. Dia membawa segerombolan perampok. Dia mau merampas istri dan anakku. Ini sungguh kejahatan. Kejahatan besar. Anak durhaka ini. Dia mau menghancurkan keluarga kita. Dia mau membunuh kita semua. Betul, betul. Warga, cepat bantu. Tangkap mereka semua. Berani-beraninya bikin ulah di keluarga Su. Warga, serang mereka. Jangan pergi. hentikan. Ibu, kamu sudah bangun? Suamiku. Ibu.
Aku mohon pada kalian. Ini semua salahku. Semua kesalahanku. Aku yang tidak mendidik anakku dengan baik. Cepat bicara pada semua orang. Agar mereka tenang. Jangan sampai ada kekerasan. Aku mohon pada kalian. Ibu, apa yang kamu lakukan? Nuo. Cepat berlutut pada ayahmu dan minta maaf. Cepat. Wanita harus patuh pada ayah di rumah. Dan patuh pada suami setelah menikah. Tidak melahirkan anak laki-laki. Itu semua salah wanita. Aku pantas dimarahi, pantas dipukul. Bagaimana kamu bisa melawan ayahmu? Dan nenekmu? Ibu, sadarlah, kamu bukan mesin pembuat anak. Kenapa mereka memperlakukanmu seperti ini? Bangun, bangun. Aku akan membawamu ke kota. Aku akan membawamu hidup bahagia. Nuo. Ibu hanya ingin kamu baik-baik saja. Dasar gadis ini. Coba lihat. Bahkan ibumu sendiri tidak membelamu. Cepat lepaskan mereka. Berlutut dan minta maaf padaku. Jangan harap. Bagaimanapun juga hari ini, aku akan membawa ibuku pergi. Mimpi saja. Kalian berdua memiliki nama keluarga Su. HMH, tidak akan. Direktur Grup Feng Yun akan memberi subsidi 10 miliar kepada desa kalian. Kalau dia pergi, uang itu bukan milik kita lagi, kan? Su Nuo. Dengarkan aku baik-baik. Keluarga Su tidak membutuhkanmu. Tapi, jika kamu ingin pergi, kamu harus memutuskan hubungan dengan kami. Betul, kakak. Keluarkan Sunuo dari daftar silsilah. Orang seperti dia tidak hanya tidak berkontribusi pada desa kita, tapi juga mempermalukan kita. Orang seperti dia sama sekali tidak pantas mendapatkan keuntungan dari kita. Tidak, Ibu. Aku mohon pada kalian. Jangan keluarkan Nuo dari daftar silsilah. Aku mohon. Bu, bangunlah. Jangan berlutut di hadapan mereka. Putus hubungannya, putus saja. Aku sama sekali tidak peduli. Nuo, kamu tidak mengerti. Beberapa hari yang lalu, desa kita baru saja menerima pemberitahuan. Grup Feng Yun akan memberi desa kita subsidi 10 miliar. Kalau kamu tidak pergi, kamu juga akan mendapat bagian. Tapi kalau kamu pergi, kamu tidak akan mendapat bagian. Kamu ini seorang gadis. Tidak mudah mencari nafkah di luar sana. Uang sedikit di tanganmu itu mana cukup? Uang sedikit itu. Aku sama sekali tidak peduli. Karena aku adalah Feng Yun. Kakak ipar, sudah dengar belum? Putrimu jadi simpanan di luar. Jadi, manisku, orang lain. Uang sedikit ini. Dia sama sekali tidak memandang sebelah mata. Sunuo, hei, kamu sebenarnya mau pergi atau tidak? Kalau mau pergi, cepatlah. Putuskan hubungan dengan keluarga Su. Putus ya putus. Jangan, suamiku. Aku mohon padamu. Nuo itu putri kandung kita. Maafkan dia. Aku mohon padamu. Pergi. Ibu, ada apa denganmu? Ibu, kamu baik-baik saja? Berdarah lagi. Ibu, bicaralah. Jangan menakutiku. Ada apa denganmu? Jangan pedulikan ibu. Ibu, omong kosong apa yang kamu katakan? Aku akan membawamu pergi. Aku akan membawamu pergi sekarang juga. Pergi. Mau pergi? Jangan harap. Putuskan dulu hubunganmu dengan keluarga Su. Sujanye, ibuku menghabiskan seumur hidup bersamamu. Berapa banyak penderitaan yang dia alami karenamu. Sekarang, demi uang ganti rugi itu, kamu bahkan tidak peduli dengan nyawanya? Apa kamu masih manusia? Jangan bawa-bawa ibumu. Dia menikah ke keluarga Su. Sudah seharusnya dia bekerja keras seperti sapi. Bahkan jika dia mati, itu karena nasibnya buruk. Direktur Su, kondisi Bibi tidak baik. Harus segera dibawa ke rumah sakit. Cepat! Tunggu. Ke rumah sakit? Putuskan dulu hubungan keluarga. Betul, panggil hukum adat keluarga. Sunuo, ini adalah hukum adat keluarga kami, keluarga Su. Kamu ingin pergi, kan? Cukup terima 3 cambukan ini, dan kamu resmi diusir dari keluarga. Kakak, Sujanye, apa kamu benar-benar ingin memutuskan hubungan denganku? Demi uang ganti rugi 10 miliar itu? Apa kamu tahu siapa aku sebenarnya? Jangan sampai kamu menyesal. HMPH, menyesal? Aku beritahu kamu, kalau aku sampai menyesal, aku akan makan kotoran di depanmu. Putus ya putus. Mulai sekarang, aku dan kalian keluarga Su sudah tidak ada hubungan lagi. Jangan pukul putriku.
Cambukan pertama untukmu. Anak durhaka. Melupakan asal-usul. Hentikan. Ini urusan keluarga kami, Desa Su. Bukan urusan orang luar sepertimu. Betul. Cepat pergi jauh-jauh. Jangan ikut campur. Cambukan kedua untukmu. Tidak punya kesetiaan, bakti, kemanusiaan, dan keadilan. Cambukan ketiga. Masa lalu sudah berakhir. Putuskan ikatan darah. Nuo-nuo. Ibu, wah mantap. Berarti 10 miliar itu nggak usah dibagi lagi. Si perempuan ini, Semoga Tuhan memberkati. Kasih aku cucu laki-laki yang sehat lagi. Semua uangnya buat kedua cucu lakiku. Sayangku, nuo-nuo. Direktur Su, Bu. Hutangku pada kalian. Hari ini sudah lunas semua. Mulai sekarang, aku dan keluarga Su resmi putus hubungan. Ayo kita pergi. Tunggu. Tunggu dulu. Mau apa lagi kalian? Ngapain? Maksudku, kamu boleh pergi. Bukan dia. Dia itu istri yang kami beli pakai 80 yuan mas kawin. Jadi dia harus tinggal di sini. Kamu ngerti nggak sih? Dia sudah jadi. Istri keluarga Su. Dia mau hidup, ya jadi milik keluarga Su. Mau mati, jadi hantu keluarga Su juga. Intinya, Walau dia mati, dia wajib lahirin anak laki-laki buat keluarga Su dulu. Mati saja. Nuo-nuo. Ibu, jangan takut. Aku tidak akan meninggalkanmu. Anakku, menantu kedua, jangan banyak omong dengan mereka. Tangkap perempuan sialan ini. Cepat tangkap dia. Kurung dia di kandang babi. Ibu, pergi duluan. Nuo-nuo. Kemari. Sini, sini. Direktur Su, kami terlambat. Huolin. Cepat selamatkan ibuku. Bawa dia ke rumah sakit. Gadis sialan ini benar-benar jadi bos besar di luar sana? tidak mungkin. Mana mungkin dia jadi bos besar? Kenapa? Sekarang kalian takut? Mana kesombongan kalian tadi? Jangan kira karena kamu punya beberapa pengawal dan dapat sedikit uang, kamu jadi hebat. Kami punya subsidi 10 miliar. Kamu belum pernah lihat, kan? Kurasa seumur hidupmu, kamu tidak akan bisa menghasilkan uang sebanyak itu. 10 miliar? Aku akan jujur pada kalian. 10 miliar itu. Seumur hidup kalian, jangan harap bisa dapat itu. Kamu pikir kamu siapa? Memangnya kamu siapa sampai bilang kami tidak bisa dapat? Kami tidak bisa dapat? Karena aku adalah presiden direktur grup Fengyun. Karena aku adalah presiden direktur grup Fengyun. Kalian menertawakan apa? Sunuo, kamu pasti sudah gila, ya? Presiden Direktur Grup Fengyun, katanya. Kenapa tidak bilang kamu kaisar langit saja sekalian? Si manis ini mau jadi bos besar? Mimpi di siang bolong. Hei, si manis. Dari kecil kamu memang suka omong kosong. Aku rasa kamu sudah gila uang. Makanya mengarang cerita bohong ini untuk menipu kami. Buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Orang-orang ini, mobil-mobil ini, semuanya milik grup Fengyun. Aku tidak perlu menggunakan kebohongan murahan seperti ini untuk menipu kalian. Cuma menyewa beberapa mobil dan mencari beberapa orang, kan? Apa susahnya? Betul. Besok aku juga bisa panggil orang. Aku bahkan bisa bilang aku presiden negara bulan. kalian menertawakan apa? Suamiku, kamu datang tepat waktu. Aku mau cerita lelucon padamu. Aku sampai tertawa terbahak-bahak. Ada orang bilang dia sendiri adalah direktur grup Fengyun. Bukankah kamu bekerja di grup Fengyun? Cepat, bongkar saja kebohongan orang palsu ini. Siapa itu? Membual tanpa dasar. Direktur grup kami. Mana mungkin datang ke desa Su? Aku mau lihat saja. Siapa yang berani memasukkan? Kamu. Kamu. Sunuo. Sunuo. Kamu sudah gila ya? Berani-beraninya mengaku direktur grup kami. Kenapa kamu tidak bilang kamu? Sekretaris Jenderal PBB saja? Aku sudah bekerja di grup selama 5 tahun. Kok tidak pernah melihatmu? Kamu cuma jaga gudang di Fengyun. Tentu saja tidak akan melihatku. Apa? Jaga gudang? Suamiku, bukankah kamu bilang kamu eksekutif? Bukankah kamu bilang setiap hari berurusan dengan direktur? Kok sekarang jadi penjaga gudang? Benar-benar tukang bohong.
Tentu saja aku eksekutif. Jangan dengarkan omong kosongnya. Dia sengaja menyebarkan rumor. Karena aku membongkar kebohongannya. Hampir saja aku tertipu olehnya. Sunuo, Kepala keluarga kami. Dia adalah tangan kanan Direktur Grup Feng Yun. Tangan kanan. Kalau kamu terus bicara omong kosong, awas kupukul kamu. Sunuo, kalau kamu benar-benar butuh uang, aku bisa kenalkan kamu untuk menjual diri. Wajahmu juga lumayan. Manisku, kamu benar-benar berani memukulku? Dasar tidak tahu diri. Berani-beraninya memalsukan identitas direktur grup kami. Kalau sampai grup kami tahu, kamu akan menanggung akibatnya. apakah aku direktur grup Feng Yun atau bukan? Kalian akan segera tahu. Kamu Su Jiangong? Aku Direktur HRD. Grup Feng Yun. Kamu dipecat. Besok tidak perlu masuk kerja lagi. Bagaimana mungkin ini? Kamu, Kamu benar-benar Direktur Grup Feng Yun? Sekarang, apa lagi yang ingin kalian katakan? Sekarang, apa lagi yang ingin kalian katakan? tidak mungkin. Kamu pasti menyuruh orang untuk berakting. Kamu si manis. Bagaimana mungkin jadi direktur grup Feng Yun? Betul. Cuma asal cari orang sembarangan. Telepon. Lalu bilang dia HRD Grup Feng Yun. Konyol sekali. Pasti bohong. Aku rasa kamu iri. Dengan 10 miliar itu, kan? 10 miliar? Subsidi 10 miliar itu. Aku dan kepala desa yang urus sendiri. Aku bilang kalian tidak akan dapat. Ya tidak akan dapat. Dasar gadis bau ini. Kamu pantas bertemu kepala desa? Kepala desa sudah pergi urusan. Sudah beberapa hari tidak kembali. Kamu cuma bisa bohong pakai orang yang tidak ada. Baguslah kalau begitu. Aku akan telepon kepala desa sekarang. Tanya kapan dia kembali. Halo, kepala desa. Direktur Su. Halo. Saya baru kembali ke desa. Ada instruksi apa? Subsidi 10 miliar itu. Batalkan. Apa? Tunggu sebentar. Halo. Bohong. Terus saja bohong. Aku lihat sampai kapan kamu bisa bohong. Kalau kamu memang Direktur Grup Feng Yun, aku akan langsung berlutut dan bersujud 3 kali. Ingat baik-baik kata-katamu sendiri. Kepala desa datang. Pas banget. Kepala desa udah sampai. Biar dia bongkar kalau kamu cuma penipu. Kepala desa, untung sekali Anda datang. Ini dia Sunuo si pembawa sial. Sombong ngaku-ngaku jadi CEO Grup Feng Yun. Kakak kamu ini dasar pembawa sial. Tutup mulut. Kamu tahu siapa yang baru kamu hina? Beliau ini, CEO Grup Feng Yun. Kamu beneran CEO Grup Feng Yun? Nggak mungkin. Mana mungkin dia jadi bos? Kamu emang cuma penjaga gudang, ya? Idiot, cepat tutup mulutmu. Ya Tuhan, Dia ternyata beneran. CEO Grup Feng Yun. Gawat, gawat. Jangan-jangan dana subsidi kita hilang semua. Kalian semua dasar tolol. Sudah bikin marah Direktur Su. Cepat minta maaf ke Direktur Su. Direktur Su, maafkanlah kami yang tidak tahu diri. Kan kita masih satu keluarga. Maafkan mereka sekali ini saja. Kepala desa, Anda tidak tahu. Sebelum Anda datang, Su Jianye sudah memaksa saya memutuskan hubungan dengan keluarga Su. Apa? Putus hubungan? Betul. Jadi, saya tidak akan bermarga Su lagi. Juga bukan lagi orang desa Su. Huolin, ayo pergi. Direktur Su. Anda pertimbangkan lagi. Kenapa kalian tidak cepat cari cara? Kalau subsidi 10 miliar itu hilang, kalian semua akan kuusir dari desa Su. Benar. Kalian para pengacau. Cepat pergi dari desa Su. Betul. Kalian semua cepat mati saja. Cucuku sayang. Ini semua salah paham. Jangan pergi ya. Aku beritahu ya, ini semua karena wanita sialan itu. Dia yang memprovokasi kita. Nenek akan membalaskan dendammu. Nenek tua bangka, kenapa kau memukulku? Kau dan kakak besar menindas Sunuo dan kakak ipar. Kakak ipar sudah hampir 50 tahun. Kau masih memaksanya punya anak lagi. Sekarang ada masalah, kau malah memukulku. Omong kosong. Aku Aku akan melawanmu sampai mati. Kamu berani memukul ibuku. Lepaskan. Keluarga yang saling menyayangi. Ya, untungnya, aku tidak perlu lagi punya hubungan dengan kalian. Nuo, putriku sayang. Jangan pergi. Ini salah ayah. Dulu ayah memang salah. Maafkan ayah ya. Nuo, cucuku sayang. Sebenarnya, nenek paling sayang padamu.
Di antara semua anak di keluarga ini, aku paling suka padamu. Yang tadi itu, hanya salah paham. Kita ini kan keluarga. Tulang yang putus pun masih terhubung dengan urat. Tenangkan dirimu. Jangan sampai kamu membatalkan sumbangan 10 miliar itu. Salah paham? Kamu mengambil uang sekolah yang susah payah ibuku tabung untuk main kartu dan tidak membiarkanku sekolah, pulang ke rumah dan memukul orang. Kamu memaksa saya kerja berat dan memperlakukan ibu saya seperti mesin beranak. Kalian semua binatang. Masih berani bilang semua ini salah paham? Oh, hampir lupa. Siapa tadi yang bilang kalau saya direktur grup Fengyun, dia akan makan kotoran di tempat? Dan ada juga yang mau bersujud padaku. Kalau kalian sekarang menepati janji, saya akan mempertimbangkan untuk terus menginvestasikan 10 miliar itu. Bagaimana? Bagaimana? Tadi kamu bilang, kalau saya direktur grup Fengyun, kamu akan bersujud 3 kali padaku. Dan kamu bilang kalau kamu menyesal, kamu akan makan kotoran di tempat. Kenapa? Sekarang semua ingkar janji? Sunuo, dengar ya, jangan kurang ajar. Aku ayahmu. Memukul dan memarahimu itu sudah sewajarnya. Kamu perhitungan sekali. Kamu benar-benar tidak punya hati nurani. Oh, sewajarnya ya. Kamu, Sujanye, selalu meremehkan wanita. Menganggap wanita harus di rumah, melayani suami, mendidik anak, mencuci, memasak. Tapi saat wanita sukses, kamu malah menjilat. Makan gratis tapi sok berkuasa. Dasar tidak tahu malu. Apa-apaan kamu? Kalian hari ini begini. Inilah akibatnya meremehkan wanita. Aku beritahu kalian, banyak hal yang bisa dilakukan wanita. Wanita juga bisa menopang separuh langit. Aku, Sunuo, jauh lebih baik dari Sujanye dan Sujiangong. Kalian para pria pemalas dan tidak berguna itu. 1000 kali lipat. Bagus sekali. Sunuo, aku mendukungmu. Keluarga Su tidak pantas untukmu. Selamat memulai hidup baru. Bagus. Sunuo, jangan kira karena kamu sudah sukses sekarang, kamu bisa berbuat semaumu. Kalau kamu berani membatalkan investasi 10 miliar itu, kami semua akan datang membuat keributan di kantormu. Perusahaanmu baru saja go public. Hati-hati, langsung bangkrut. Silakan saja kalian ribut. Aku, Sunuo, tidak takut. Direktur Su, jangan pergi. Kalau kamu pergi, bagaimana nasib kami? Direktur Su, Sunuo, Dasar anak durhaka. Semoga kamu mati tidak tenang. masih berani teriak? Lihatlah kalian. Lihatlah kelakuan kalian. Kepala desa, ini bukan salah kami. Itu gadis sialan itu, dia. Diam. Kalian semua binatang. Kalian tidak pantas tinggal di desa Su. Pergi dari sini. Pergi. Mulai sekarang, desa Su, tidak akan ada kalian lagi. Kepala desa, Anda tidak bisa begitu. Kami sudah tinggal di sini. Puluhan tahun. Kami warga lama. Betul sekali. Kami ini kerabat direktur grup Fengyun. Anda berani mengusir kami? Kalian memperlakukan Sunuo seperti itu. Masih berani menyebut diri kerabat? Masih berani mengatakan hal seperti itu? Pergi. pakaianku, perhiasanku. Kepala desa, Anda mau membunuh kami ya? Pergi. Jika kalian berani menginjakkan kaki lagi di desa Su, akan kupatahkan kaki kalian. Ibu, bagaimana? Masih sakit? Nuo. Sudah tidak sakit lagi. Maafkan ibu, Nuo. Ibu membuatmu khawatir lagi. Bagaimana luka di punggungmu? Ibu, aku sudah lama sembuh. Mulai sekarang kita bertiga akan hidup bersama. Nuo. Hem? Ayahmu dan yang lain. Jangan sebut-sebut mereka. Aku sudah memutuskan hubungan dengan mereka. Mulai sekarang, ibu ikut denganku. Aku akan menjaga ibu dan adik dengan baik. Ibu sudah bekerja keras seumur hidup. Sudah saatnya ibu hidup untuk diri sendiri. Aku sudah urus semua surat keluar rumah sakit. Sebentar lagi aku akan jemput ibu pulang. Baiklah. Nuo. Ini di mana? Bu, ini rumah baru kita. Ibu suka? Perumahan sebagus ini. Berapa harga rumah ini? Ini tidak seberapa, Bu. Nanti setelah perusahaanku stabil, aku akan belikan ibu yang lebih besar lagi. Ayo. Si manis. Dia sudah membuat kita sengsara.
Tapi dia malah tinggal di perumahan mewah. Dia ingin menyingkirkan kita dan hidup senang sendiri. Jangan harap. Sekarang dia orang kaya. Apa yang bisa kita lakukan padanya? Memangnya kenapa? Bagaimanapun juga dia wanita. Aku punya banyak cara untuk membuatnya tunduk padaku. Bu, lalu, sekarang kita bagaimana? Tidak mungkin kita hanya melihat. Dia hidup enak. Sementara kita menderita di sini, kan? Betul. Bu. Kamu harus memikirkan caranya. Ada banyak cara. Si bodoh dari Desali itu. Bukankah dia belum menikah? Kita akan menikahkan Sunuo dengannya. Bu, maksudmu, menjualnya ke desa di pegunungan itu? Aku tidak menjualnya. Aku memikirkan masa depannya. Orang yang sudah 30 tahun lebih. Tidak menikah, tidak punya anak. Aku membantunya menjadi wanita seutuhnya. Ibu benar. Desa Li ada di pegunungan. Nanti, biarkan keluarga Li mengurungnya dan punya anak. Siapa yang bisa menemukannya? Nanti, rumahnya dan uangnya. Bukankah semuanya milik kita? Apakah ini akan berhasil? Dia sekarang bukan lagi Nuo-Nuo yang bisa kita kendalikan. Seperti dulu. Lihat ini. Nuo-Nuo, Rumah ini bagus sekali. Ini lebih indah dari yang kulihat di TV. Asal ibu suka. Mulai sekarang, ini akan jadi rumah kita. Ibu tidak akan menderita lagi. Halo? Apa? Aku segera ke sana. Ada urusan mendesak di kantor. Aku harus segera menanganinya. Pergilah, cepat. Jangan khawatirkan ibu. Kalau begitu, aku pergi dulu. Hati-hati di jalan, ya. Kenapa cepat sekali kembali? Sudah datang? Apa ada yang lupa diambil? Tunggu. Kalian mau apa? Aku beritahu kalian. Ini bukan desa Su. Kalian tidak bisa berbuat sembarangan di sini. Aku akan panggil satpam. Di sini banyak satpam. Ibu anak-anakku, aku tahu aku salah. Aku minta maaf padamu dan Nuo-Nuo. Istriku, Sungguh, aku yang salah. Ini semua salahku. Karena aku gelap mata. Mengutamakan anak laki-laki. Sampai kalian berdua, ibu dan anak, menderita begitu banyak. aku tahu Nuo-Nuo sekarang sudah sukses. Kami tidak mengharapkan apa-apa. Kami hanya ingin, bersama kalian berdua, makan bersama. Kami mohon maaf kalian. Bagaimanapun, kita adalah keluarga. Darah lebih kental dari air. Kamu juga tidak ingin berpisah dari kami, kan? Kalian. Apa kalian benar-benar menyesal? Istriku, Istriku, aku benar-benar salah. Aku janji tidak akan pernah lagi membahas soal anak laki-laki. Aku akan memperlakukanmu dan Nuo-Nuo dengan baik. aku akan pergi belanja sekarang, memasak sendiri, membuatkan kalian makanan enak. Ini, anggap saja, sebagai permintaan maaf untuk Nuo-Nuo. Kamu pergilah dengan tenang. Anak itu, biarkan dia di sini. Aku yang akan menjaganya. Aku tidak akan membiarkannya berkeliaran lagi. Berikan padaku, berikan padaku. Bukankah kamu mau belanja? Di mana pasar? Sudah dekat, sudah dekat. Dasar wanita busuk. Mau kabur ya? Tolong, lepaskan aku. Diam, Coba teriak lagi. akan kupatahkan lidahmu. Dasar wanita busuk. Semua gara-gara kamu. Keluarga surugi 10 miliar. Kalau kamu tidak patuh, jangan salahkan kami kalau bersikap kasar padamu. Kalian sudah gila? Nuo-Nuo tidak akan membiarkan kalian. Sunuo. Dia sendiri sudah tidak bisa menolong dirinya. Halo? Sunuo. Ibumu ada di tanganku. Su Jianye. Apa yang kau lakukan pada ibuku? Jangan banyak omong kosong. Dalam waktu setengah jam,
bawa 1 juta ke Jalan Singi. Kalau tidak, siapkan saja pemakaman ibumu. Halo, Huolin. Telepon polisi. Ibuku diculik. Dan juga, bawa orang-orang ke Jalan Singi. Cepat! Tenang saja, Bu. Sunwo akan sampai di Jalan Singi dalam setengah jam. Orang-orang dari Desa Li sudah menunggu di sana. Oke, mari kita juga ke sana dan lihat keramaian. Ayo, Kamu Sunwo, ya? kalian siapa? Aku bukan Sunwo. Kalian salah orang. Aku kesini untuk mencari pacarku. Aku harus pergi. Mereka sudah kirim fotonya. Berani bohongi kami? Lepaskan aku. Main-main, ya? Lihat saja, aku akan menghajarmu sampai mati. Jangan banyak omong. Cepat jalan. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Diam saja. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Kalian siapa? Aku Direktur Grup Fengyun. Kalau kalian berani sentuh sehelai rambutku, aku akan pastikan kalian tidak akan bisa lari dari konsekuensinya. Direktur Grup Fengyun? Di sini hanya ada wanita dari Desa Li. Jangan banyak omong. Cepat jalan. Lepaskan aku. Tolong. Tolong. Tolong aku. Ada apa? Apa yang terjadi? Ada yang mengganggumu? Jangan takut, ceritakan pelan-pelan. Jangan ikut campur. Mau untal. Di siang bolong begini, kalian mau apa? Cepat lepaskan dia. Kalau tidak dilepaskan, kami akan panggil polisi. Lepaskan aku. Cepat lepaskan. Kalau tidak dilepaskan, kami panggil polisi. Kami panggil polisi. Lihat saja ini. Ini istriku. Dia kabur dengan pria lain. Aku akan membawanya pulang sekarang. Oh, ternyata dia wanita yang mendua. Sayang sekali aku tadi mau menolongmu. Benar-benar tidak tahu malu. Suamimu pasti sangat sial. Mendapatkan istri sepertimu. Cepat bawa dia pergi. Jangan bikin malu di sini. Baik, Aku akan membawa wanita busuk ini. Aduh, kau berani menggigitku? Tolong. Tolong. Rasakan. Wanita seperti ini memang pantas dipukul. Tidak perlu peduli padanya sama sekali. Aku bukan. Aku dari Fengyun. Dasar wanita busuk. Jangan bicara omong kosong. Cepat diam dan pulang bersamaku. Lepaskan aku. Aku bukan. Lepaskan aku. Tolong. Tolong. Lepaskan aku. Cepat tangkap dia. Jangan biarkan dia merusak rencana. Cepat. Semuanya, cepat panggil polisi. Mereka penculik. Nuo-nuo. Nuo-nuo. berhenti. Lepaskan dia. Lepaskan putriku. Nuo-nuo. Dari mana datangnya wanita gila ini? Pergi sana. Tolonglah. Bantu aku panggil polisi. Cepat. Mereka penculik. Tolonglah. Bukankah kamu bilang, ini istri yang kabur dengan pria lain? Sebenarnya ada apa ini? Jangan-jangan mereka benar-benar penculik? Bibi, itu benar-benar putrimu? Maafkan aku. Dia agak terganggu jiwanya. Setiap orang yang dia lihat dianggap putrinya. Putriku sudah lama meninggal. Dasar wanita gila. Kalau kamu bicara omong kosong lagi, awas, akan kurampas mulutmu. Lepaskan aku. Ah, Nuo-nuo. Nuo-nuo. Mama. Mama. Nuo-nuo. Mama. Mama. Nuo-nuo. Bangun. Mama. Aku Direktur Grup Fengyun. Namaku Sunwo. Aku diculik oleh mereka. Aku mohon, tolong selamatkan ibuku. Dia benar-benar ketua grup Fengyun. Itu benar-benar dia. Ada fotonya di berita keuangan. Omong kosong apa ini? Kalian berani menculik direktur grup Fengyun? Betul sekali. Aku akan lapor polisi sekarang. Lapor polisi. Semuanya dari sini.
Kalau kalian berani ikut campur lagi, akan kutikam sampai mati. Tidak ada yang boleh menyentuh putriku. Kembali. Dasar wanita gila. Cepat pulang. Jangan bikin malu di sini. Dasar pembawa sial. Kamu tidak bisa melahirkan anak laki-laki. Itu sudah cukup. Berani-beraninya kamu merusak urusan besar keluarga Su. Lihat saja nanti bagaimana aku akan menghajarmu. Aku akan melawan kalian semua. Nuo. Semua minggir. Jangan paksa aku bertindak. Nuo. Jangan takut, ibu ada di sini. Ibu akan melindungimu. Jangan takut. Dasar wanita busuk, diberi baik-baik tidak mau, malah cari masalah. Ah, Bu. Bu. Bagaimana keadaanmu? Bertahanlah. Bu. Aku mohon pada kalian. Aku mohon tolong selamatkan ibuku. Siapa yang berani? Siapa yang berani menelepon 120? Aku akan menghajar dia juga. Tolong aku mohon padamu. Bawa ibuku ke rumah sakit dengan mobilmu. Berapa banyak uang yang kamu mau? Berapapun yang kamu minta, akan kuberi. ibu. Dengarkan ibu. Cepat lari. Jangan pedulikan aku. Ibu, bertahanlah. Kamu pasti akan baik-baik saja. Cepat lari. Aku tidak akan pergi. Aku harus membawamu bersamaku. Sudah jam berapa ini? Masih saja bermesraan di sini. Seret wanita ini ke mobil. Ibu minta maaf padamu, nak. Ibu. Siapa yang memberimu nyali? Berani menyentuh Direktur Su kami. Siapa yang memberimu nyali? Berani menyentuh Direktur Su kami. Huolin. Jangan mendekat. Jika mendekat lagi, aku akan membunuhnya. Aku sarankan kamu melepaskannya. Kalau tidak, kalian akan menyesal. Letakkan senjatamu. Segera lepaskan Sandra. Pak polisi, ini salah paham. Semuanya salah paham. Hei, Pak polisi, ini tidak ada hubungannya dengan kami. Dia yang bersekongkol dengan pedagang manusia ini. Betul. Dia, anak durhaka ini, demi uang, apapun, bisa dia lakukan. Benar, Pak Polisi. Tolong tegakkan keadilan untuk kami. Diam semuanya. Bicara di kantor polisi saja. Bu. Bertahanlah. Aku akan segera membawamu ke rumah sakit. Bu. Kau harus keluar dengan selamat. Direktur Su, ayahmu dan nenekmu sedang ribut di kantor polisi, minta bertemu denganmu. Bagaimana menurutmu? Apa perlu kau temui mereka? Operasinya berhasil. Pasien bisa kembali ke kamar rawat. Terima kasih, dokter. Bu. Anak bodoh. Kenapa menangis? Ibu kan sudah baik-baik saja sekarang? Direktur Su, jika kau tidak menemui keluarga Su itu, polisi akan membawa mereka pergi. Nuo. Aku juga mau ikut mereka. Sunuo, Kamu ini tidak punya sopan santun, ya? Membuat kami para tetua ini menunggumu begitu lama. Tetua? Kita sudah memutuskan hubungan sejak lama. Kalian ini tetua macam apa? Kami membesarkanmu dengan susah payah. Kamu bilang putus hubungan, ya putus begitu saja? Sunuo, jangan jadi anak tidak tahu berterima kasih, ya. Sunuo, kalau kamu berani bicara sembarangan di depan polisi, kamu tidak berbakti. Kamu itu anak durhaka. Kalian ini masih manusia? Sudah melakukan begitu banyak perbuatan tidak bermoral. Sampai sekarang masih tidak mau bertobat. Aku sedang bicara. Apa hakmu, seorang wanita, menyela? Kulihat kamu. Kupikir kalian datang untuk meminta maaf. Ternyata masih saja keras kepala. Kalau begitu, biarkan hukum yang bicara. Biarkan polisi menangkap mereka semua. Sunuo, nenek salah. Nenek tahu nenek salah. Aku minta maaf padamu. Nenek salah. Aku minta maaf padamu. Sunuo, aku ini ayah kandungmu. Bagaimana bisa kau tega memenjarakanku? Nah, Aku? Kita semua keluarga. Kau orang yang berlapang dada. Maukah kau memaafkan kami? Keponakan baik, aku mohon padamu. Aku tidak mau dipenjara. Orang yang paling pantas kalian mintai maaf adalah ibuku. menantu yang baik.
Ibu tahu ibu salah. Aku akan menghukum diriku sendiri. Menantu yang baik. Lihatlah Sunuo. Dia putri kandungmu. Dia pasti akan mendengarkanmu. Tolong mohonkan keringanan hukuman untuk kami. Aku mohon padamu. Ibu mohon padamu. Istriku, aku salah. Aku janji tidak akan memukulmu lagi. Berikan aku satu kesempatan. Aku juga berjanji, tidak akan memaksamu punya anak lagi. Mari kita jalani hidup dengan baik, ya. Kakak ipar, Aku mohon padamu. Maafkan kami, ya? Maafkan aku. aku juga akan bersujud padamu. Kakak ipar, Cepat bawa pergi para tersangka. Sunuo. Nenek tahu nenek salah. Nanti nenek akan memperlakukanmu dan ibumu dengan baik. Sunuo. Nak, aku ini ayah kandungmu. Nak, Istriku, lihatlah kami. Istriku, tolong aku. dosa apa yang sudah ku perbuat dalam hidup ini? Ibu, jangan menangis lagi. Nanti aku akan merawat ibu dengan baik. Nuo, ibu dulu benar-benar buta. Punya anak sebaik kamu tidak disayangi. Malah setiap hari memikirkan para bajingan itu. Ibu, jangan bicara begitu. Ibu juga korban penindasan. Nanti, ibu, aku, dan adik, kita bertiga akan hidup bahagia bersama. Iya, baiklah. Nanti ibu akan menuruti semua perkataanmu. Jangan menangis lagi, Bu. Ini saatnya ibu keluar dari penderitaan. Nanti hari-hari baik kita akan datang.